warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nubuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Majelis Taklim Masjid Paripurna Al-Fajar beserta jajarannya, ibunda semua jemaah Masjid Paripurna Al-Fajar yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Bagus loh baju ibu sore ini. Ya Bu ya, hitam-hitam. Apa maknanya? Baju seragam Bu ya. Ini kok hitam semua. Masya Allah. Asal jangan hati aja yang hitam. Ibunya ada masalah nampaknya nih. Sore lu ada masalah. Kan ada marah-marahan sama suami tadi bukan? Oh enggak ya. Aman. Hah? Apa katanya? Suami sudah urus suratnya lagi. Kebetulan Pak KUA kan. Nah, apa? Sunnah Bu ya? Ibu dukung enggak? Amin. Jadi bersyukur kita kepada Allah bercanda Bu ya. Enggak pula bisa tidur mata ibu nanti malam kekacauan. Kita bercanda. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita berkumpul di rumah Allah ini dengan kondisi sehat walafiat. Amin. Meskipun suara saya agak batuk udah beberapa hari, yang nikah tetap kita nikahkan. Ya, jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Maka meskipun pakaian kita hitam, hati kita tetap putih dan suci. Karena yang namanya hati itu bahasa Arabnya apa Bu? Qalbun, qalb. Qalb itu kan sama dengan iklab. Kayak bacaan Al-Quran ada namanya ikhfa, samar-samar. Kenapa disebut dengan samar-samar? Karena bacaan nun mati itu disamarkan huruf setelahnya. Ketemu nun mati dengan fa, ada sama-sama fa. Ketemu dia dengan kaf, ming, nge kan nggak ada dalam Al-Quran, kok ada nge, ming, karena sama-sama huruf kaf. Itu ikhfa. Ada namanya iqlab, itulah hati tadi. Apa arti iqlab? Membalikkan. Iqlab itu huruf yang ketemu dengan mim atau ba. Kan belajar tajwidnya begitu. Jadi langsung dia balikkan, seharusnya baca mim menjadi mim, membolak balik. Jadi hati itu apa artinya? Terbolak balik. Makanya hati itu terbolak balik. Kadang dia suka, kadang benci. Ya, dulu suka dia dengan calon itu. Sekarang terbolak balik pula lah, calon lain pula didukungnya. Itu namanya bolak balik. Kan kita suasana pilkada ini. Jadi ustaz pun banyak yang bingung dengan pilkada ini. Kadang-kadang kan di situ ada hati yang bolak balik. Terus kalau terbolak balik hati gimana caranya Ustaz? Istikharah. Salat istikharah. Ya. Contohnya ibu tadi bingung di antara ini umpamanya.
Yang datang udah banyak. Ini contoh ya. Yang datang sudah banyak yang nanya. Semuanya rasanya hati itu cocok dengan bapak ini, rasanya bagus juga, tapi sarannya mudah loh bapaknya. Dengan bapak ini rasanya cocok, terjadi bola balik. Maka Allah kasih kita jalur apa namanya tadi, salat istikharah. Begitu juga nanti memilih pemimpin. Nah, ibu rasanya pemimpin siapa yang calon gubernur ibu Al-Fajar ini? Siapa ini calon gubernur ibu Al-Fajar ini? Saya nggak boleh terlibat, saya ASN netral. Tentu yang namanya hati sudah ada pilihan. Tapi saya ragu, Ustaz. Ini juga bagus. Nggak ada. Jadi ibu golput dong. Rugi kalau golput kan? Akhirnya kita ragu, siapa yang mesti saya pilih? Memilih pemimpin itu harus yang terbaik. Tapi semuanya baik, Ustaz. Iya. Maka kita istikharah, cari yang terbaik. Insya Allah itulah pilihan yang terbaik. Siapapun pun nanti yang menang, itulah yang terbaik untuk memimpin Riau ini. Kalau wali kota, berapa orang calonnya? Mau hafal ibu. Wali kota berapa orang calonnya? 5. Ibu milih nomor berapa? Allah. Pak, ini udah ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Insya Allah yang terbaik ya. Baik ibunda semua, kita lanjutkan kajian kita kemarin tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Nah, ini khatam dari fikih ibadah kita. Karena fikih ibadah itu kemarin ada sub babnya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Kita sudah selesai di masa sholat ini, akhir-akhir mau finishing. Karena sholat kita mulai kemarin dari syarat sholat, rukun sholat, sunat sholat, yang membatalkan sholat sunat, sampai sholat berjamaah, sampai sholat Jumat, sampai sholat jamak qasar, sampai sholat berjamaah, sampai sholat yang terakhir sholat jenazah. Ini nampak sholat yang terakhir. Kenapa sholat jenazah dibuat terakhir, Ustaz? Karena sholat jenazah sholat yang terakhir. Ya, itulah terakhirnya manusia disolatkan. Habis itu tidak ada lagi. Ya, kewajiban sholat itu maknanya sampai kapan? Selama ruh masih ada di badan kita, maka kewajiban sholat itu tidak akan pernah berhenti. Iya bu, sampai akhir hayat itu tidak ada kewajiban sholat. Ibu punya keistimewaan, ya. Ada beberapa tempat ibu tidak sholat, ya, halangan, nifas, wiladah. Ada berapa perempuan nggak sholat dia? Menstruasi, wiladah, nifas. Nifas berapa lama kemarin? Kita udah kaji. Berapa hari? Nifas berapa hari? Paling sedikit berapa hari? Paling lama nifas berapa? 4. Paling lama 60 hari. Nifas paling lama 60 hari. Kebiasaan 40 hari. Paling sedikit lahzatan. Ada kadang-kadang yang nifasnya hanya sebentar. Maka perhitungan sholat itu wajib ketika darah nifas berhenti. Ada ibu-ibu yang tidak paham, nifasnya udah berhenti, dia cukupkan juga sampai 40. Salah. Sesar. Orang sesar tuh nifas hanya kadang 15 hari berhenti. Ada kadang ibu-ibu darah nifasnya sudah berhenti 30 hari, dia cukupkan sampai kan 40 hari, Ustaz.
paling sebentar berapa? Ada enggak orang yang haid cuma 3 hari? Ada. Habis itu wajib enggak sholat? Wajib. Kebiasaan 7 hari seminggu, paling lama 15 hari. Begitu juga nipas. Saya tanya tadi berapa nipas? 40 hari. Akhirnya ada ibu-ibu yang nipas cuma 30 hari, tinggal sholatnya selama 10 hari. Gara-gara apa? Gara-gara mencukupkan 40. Dosa. Dosa. Termasuk hubungan suami istri. Kapan hubungan suami istri itu tak boleh? Selama darah nipas masih Kalau sudah gak ada, boleh gak? Boleh. Berdosa ibu 30 hari nipas sudah selesai. Mohon maaf, suami ini dah 1 bulan contoh. Belum 40 hari. Di sini dosa. Karena kurang ilmu fikih tadi. Karena kurang ilmu fikih. Di sini maka hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih ini sudah kita kaji semua. Jadi semuanya kita. Kenapa lahzatan disebut? Bahasa fikihnya kan lahzatan sebentar. Kenapa disebut sebentar? Karena Rasulullah gak ada nipas. Ya, Aminah tidak ada nipas. Itu dalam sejarah. Rasul lahir tanpa ada nifas. Itu jadi sandaran fikih itu di situ. Sekurang-kurang nipas lahzatan. Lahzatan itu bahasa kitanya cuma sedetik, sebentar. Ya. Karena Rasulullah itu manusia suci. Dia tak punya darah nipas ibunya. Dan Rasulullah lahir sudah di khitan. Makanya sandaran fikih ke sana. Dan fikih itu paling banyak diambil dari Aisyah. Tentang perempuan ini, haid, nipas, wilada, hubungan suami istri segala macam. Fikih itu paling banyak meriwayatkan adalah Aisyah istri Rasulullah. Karena Aisyah ini orangnya cerewet dalam tanda kutip positif. Jadi kadang-kadang ibu ini perlu juga cerewet. Cerewet itu apa? Banyak tanya dia. Aisyah ini hadis yang paling banyak dari siapa? An Aisyah ya kan? Dari Aisyah paling banyak. Karena beliau ini cerdas, sering bertanya kepada Rasulullah tentang perempuan. Maka Rasulullah kalau ada muslimah yang bertanya, tentu enggak ke dia, melalui Ummul Mukminin Aisyah, sebab ini perkara perempuan. Maka muncul fikih wanita. Fikih wanita itu kita harus tahu, dan itu masuk dalam bagian daripada fikih ibadah. Jelas, Bu? Terakhir kita tutup kajian ini dengan sholat jenazah. Sudah kita kaji. Masuk hari ini rukun sholat jenazah. Wa arkanuha sab'ah. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Ada berapa, Bu? 7 macam. Kalau rukun sholat fardu berapa kemarin? 13. Rukun sholat jenazah 7. Yang pertama niat. Niat sholat jenazah itu sama dengan niat sholat fardu. Ada qasad, ada ta'arad, tapi dia tidak perlu ta'yin. Qasad sengaja aku. Ta'arad antara fardu dengan sunnah. Contoh sholat zuhur, ada qasad, ada ta'arad, ada ta'yin. Masih nyambung, Bu, kaji yang lama. Udah agak lupa, Ustaz. Syarat niat kan ada 3 kemarin. Syarat niat ada berapa? 3. Qasad, ta'arad, ta'yin. Apa qasad itu, Ustaz? Usolli, sengaja aku sholat. Maka setiap niat itu kan pakai sengaja. Wudu, nawaitul wudu'a, sengaja aku niat wudu. Itu disebut dengan qasad. Dalam niat itu wajib. Apa itu ta'arad? Membedakan fardu atau sunat. Salat zuhur kan ada 2, Bu. Ada enggak salat zuhur? Salat zuhur ada fardu zuhur, ada sunat zuhur.
Sunat zuhur apa namanya? Qabliyah, ba'diyah. Berarti niatnya apa? Sengaja aku sholat sunat zuhur qabli. Sengaja aku sholat sunat zuhur ba'diyah. Sholat rawatib. Sebelum zuhur kan aku sholat 2 rakaat. Itu sholat apa namanya itu? Sunat zuhur. Sunat qabliyah. Jadi kalau salah kita lihat, maka ta'arud tadi harus wajib ada. Apa itu ta'arud, Ustaz? Membedakan sholat itu fardu atau sunnah. Berarti kalau sholat zuhur nanti sengaja aku sholat fardu zuhur. Kalau sholat asar sengaja aku sholat fardu asar. Sengaja aku disebut qasar. Sholat fardu disebut ta'arud. Terus ta'yinnya apa? Zuhur kah, asar kah, maghrib. Tapi kalau dalam sholat jenazah ta'yin tidak wajib. Sengaja aku sholat fardu di atas jenazah. Tidak perlu ibu sebutkan jenazah perempuan, jenazah laki-laki, ya, jenazah suami saya, jenazah istri saya, tidak perlu disebut. Asal jenazah itu sah. Berarti sengaja aku sholat jenazah. Udah, sengaja aku sholat fardu di atas jenazah. Usolli ala hazal maiti fardul kifayah. Nah, itu fardu kifayah. Contoh. Maka dari itu yajibu fin niyati sa'irul furud. Niat dalam sholat jenazah wajib seperti sholat fardu. Untuk apa? Untuk menentukan bahwa sholat itu betul-betul lil maiti, untuk mayat. Wala yajibu ta'yinul mayit, tidak wajib mentakyinkan mayat. Menta'yin itu menyebutkan mayat, itu mayat apa? Kalau sholat wajib tak disebutkan ta'yinnya. Wajib zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau jenazah tak wajib, jenazah siapapun, yang penting jenazah. Contoh, usolli fardu ala hazal mait. Sengaja aku salat fardu atas ini jenazah. Udah sah itu, Bu. Sengaja aku salat fardu atas ini jenazah. Udah sah itu. Kecuali yang wajib ta'yin itu apa? Salat gaib. Ibu pernah salat gaib? Pernah, Bu? Jenazah gaib kan pernah. Boleh nggak sholat jenazah gaib? Boleh. Contoh, ada musibah di Aceh, musibah di mana-mana di seluruh Indonesia, maka kita sesama muslim saling mendoakan. Mari kaum muslimin kita sholat jenazah, sholat gaib untuk saudara-saudara kita di Palestina. Boleh. Itu wajib disebutkan usolli ala hazal maitil ghaib. Sengaja aku sholat di atas jenazah gaib. Gaib itu apa bahasa kitanya? Jauh. Ini asal muasal sholat gaib itu di mana? Siapa yang buat pertama kali? Rasulullah. Kenapa Rasulullah sholat jenazah, sholat gaib? Karena wafatnya Raja Najasyi, Raja Habsah. Rasulullah kan pernah hijrah ke Habsah. Kemudian Nabi mendengar Raja Habsah sudah meninggal. Itu maknanya berarti Raja Habsah sudah masuk Islam. Karena Rasulullah tidak bisa datang, maka caranya gimana? Sholat gaib. Itulah sholat jenazah gaib yang pertama kali. Paham, Bu? Kalau enggak gimana nanti jenazah yang tenggelam di laut enggak ketemu. Iya kan? Kemarin dulu ada kasus kapal selam, berapa orang yang meninggal? Kan nggak ketemu, apapun nggak ketemu lagi, hilang. Pesawat juga, MH berapa dulu yang Malaysia Airlines, 200 penumpangnya sampai sekarang pesawatnya nggak ketemu, apalagi penumpang. Pesawatnya pun nggak ketemu. Maka gimana sholat jenazahnya? Sholat gaib. Nah, sholat gaib di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi rukun salat jenazah? 4 takbir. Arba'un takbiran. Salat jenazah 3 takbir tidak sah.
Jadi salat jenazah berapa takbirnya? 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 takbir. Ma'a takbiratul ihram, termasuk yang 4 ini takbiratul ihram. Jadi 4 takbir itu masuk dalam takbiratul ihram. Li'tiba, karena Rasulullah mengatakan fa'in khamsun, tak boleh 5, tak boleh 6, tak boleh 7, tetap 4. Wa yusannu raf'a takbir, setiap takbir disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, disunahkan mengangkat tangan seperti awal sholat. Wa wa'adahuma, dan diletakkan 2 tangannya ala sadrihi, di atas dadanya, bi kulli takbir, dia setiap takbir. Udah berapa tuh rukunnya tuh? Niat, takbir, wal qiyam. Yang ketiga, mesti salat jenazah itu berdiri tanpa rukuk, tanpa sujud. Berdiri menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat. Dan di depan kita ada jenazah. Udah berapa tuh? Udah 3. Wal ajzu, siapa yang lemah boleh duduk. Nah ini masuk lagi masalah sholat. Kalau tidak bisa toga, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak berbaring, tidak usah ibu ikut sholat jenazah. Kalau duduk boleh. Kalau berbaring, payah pula orang nanti kan. Berbaring pula samping jenazah untuk sholat jenazah. Udah berapa bu? Udah 3. Yang keempat, wajib membaca Al-Fatihah. Ya, bila iftitah, tidak ada doa iftitah wal ayat, tidak ada doa iftitah, tidak ada surat Fatihah doang. Itulah bahasa sekarang. Allahu Akbar, takbir pertama langsung baca Al-Fatihah. Jangan ibu iftitah pula. Ini dia makmum salat jenazah. Kenapa kata imam Allahu Akbar kabira, belum ibu selesai. Orang udah takbir kedua nanti. Jadi apa? Langsung baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, langsung bismillah, langsung Al-Fatihah kita baca. Nah, itu rukun yang ke-4. Mesti seperti itu. Selanjutnya wa khamisun salatan 'alan nabi. Yang kelima, salawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbir saniyah, setelah takbir kedua. Fala tajzi aqbiha. Dia takbir itu baca salawat setelah takbir. Allahu Akbar, baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Jadi salawat pada takbir yang kedua. Wasadisuha, yang keenam, doa lil mayat. Yang keenam itu doa untuk mayat. Khususiatnya walau tiflan, walaupun dia anak. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa yusanni aksar doa wa maksur. Dan juga disunahkan memperbanyak doa. Namun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Nabi, ini doa yang paling populer. Nabi yang mengajarkan. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqis thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran min darihi wa ahlan min ahlihi wa zawjan. Ibu biasanya doa seperti apa? Allahumma firlah warhamhu wa'afiyah. Itu aja Bu ya. Takut dia masalah wa zawjan khairan min zawjihi. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya yang wafat ini dapat istri lebih baik. Itu artinya kan? Wa zawjan
khairan min, dia dapat istri yang lebih baik daripada istri yang Allahu Akbar. Bukan itu maksudnya. Dia dapat bidadari. Kalau saya wafat nanti ya Allah, sayalah kepala bidadarinya. Ya kalau sama-sama masuk surga. Nggak adil Allah ada Ustaz. Kok yang laki-laki dapat bidadari yang perempuan? Itu rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Masalahnya ketika yang wafat itu perempuan, wa zaujaha khairan min suaminya juga. Di sini berarti kebahagiaan di akhirat itu tidak bisa kita bayangkan. Sama, nggak ada beda laki-laki dengan perempuan. Yang penting doa kita masuk surga, Allah ridho kepada kita, itu intinya. Soal seperti apa saya di surga sama suami dan besoknya, kalau bisa Ustaz tak usahlah saya sama suami saya, tidak bisa juga. Ada pula ibu-ibu doanya, kalau bisa nanti di surga tidak usah sama suami saya tuh, nah beda cerita, ya beda. Di surga tentu beda. Nah, itu doa yang panjang ini sampai wa azum bin azabil qabri wa min azabin nar. Jadi minta doa kepada Allah, doa yang panjang. Tambah lagi, Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa syahidina wa ghaibna wa kabirna wa unsana. Tambah lagi, Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Panjang doanya. Cuman biasanya kalau jemaah khusus bisa. Tapi kalau doa khusus bisa. Tapi kalau yang sholat itu beserta seluruh jamaah, biasanya doa umum, doa yang biasa-biasa saja. Kemudian kalau untuk anak apa? Ayo untuk anak. Kalau jenazah itu anak-anak, Allahumma ja'alhu furatan li abwayhi. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai permata bagi ibu bapaknya. Wa dakhran wa izmatan wa atibaran wa syafi'an wa thaqil bihi. Saya enggak hafal Ustaz, Allahumma ighfir lahu, bisa enggak? Boleh. Tetap sah. Kan banyak yang hafal, kadang-kadang kita Allahumma ja'alhu farqan li abwayhi kan? Nah, enggak apa-apa kalau jenazahnya itu anak-anak, karena sebagai ulama juga berpendapat tetap Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfirlah, bisa itu semua itu. Wa yaqulu fi waladiz zina. Nah, ini kalau yang meninggal itu anak zina, gimana cara doanya? Allahumma ja'alhu furatan li ummihi. Ya Allah, jadikanlah anak ini permata bagi ibunya, bukan bagi bapak dan orang tuanya. Apa maknanya? Kenapa ibu Ustaz? Karena dalam fikih anak zina disebut dengan waladul firash. Anak bukan anak bapak. Dan ini banyak rahasia di KUA itu masalah ini. Ya, masalah ini banyak. Kenapa masalah ini banyak? Banyak kejadian juga masalah ini. Ada sebuah gedung besar, tamu undangan sudah banyak, tempatnya di hotel, yang nikahkan saya. Ketika mau ijab kabul, bapaknya nggak sanggup nikahkan. Kenapa? Dipanggil saya ke ruangan khusus. Kenapa bapak nggak mau nikahkan anak bapak? Lama dia diam. Saya udah tahu karena banyak pengalaman. Ya saya paham bapak. Kenapa? Latabului kodo melantai. Kalau bahasa waktu di sana tuh, barang ini sudah baru nikah. Allahu Akbar. Dosa-dosa. Tapi bapak tuh udah taubat, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dosa diampunkan oleh Allah. Rupanya kerja itu jangka panjang. Nggak sekarang saja, karena bapak nggak bisa jadi bapak nggak bisa jadi wali nikah. Kenapa? Tak ada hak wali, karena anak waladul firash.
anak ibunya, bukan anak bapaknya dalam syariat. Paham Ibu? Dalam agama itu disebut anak ibu. Kalau bukan anak bapak berarti dia tak punya bapak. Kalau tak punya bapak, siapa walinya? Siapa wali hakim? Pak Kuah, saya walinya. Tapi bapak kok tak jujur dari awal? Kan ini masalahnya. Kenapa tak jujur dari awal? Kalau jujur dari awal mungkin tak banyak masalah. Nah, ini masalahnya. Jujurnya sekarang menangi lah, panggil anaknya ke sini, masuk anak ke dalam. Rupa anak tak tahu. Jadi anak juga harus tahu. Rupa minantunya juga tak tahu. Ini seluruh kejadian ini bukan orang sembarangan. Ya, calon suaminya orang besar, anaknya orang besar, bapaknya orang besar, nikahnya aja mewah. Udah berapa kali saya mengalami ini? Selama jadi kuada puluhan kali itu. Ya udah banyak. Ya yang namanya masa lalu orang. Masalah lalu. Ya terpaksa wali hakim, tidak boleh pakai binti. Bagi pasti terkobul Artinya apa? Zina itu tidak hanya sekarang. Ya kalau anaknya perempuan, kalau anak laki-laki kan tidak ada masalah dia, karena dia nanti nikah sama. Tapi anak laki-laki tidak boleh dia mewali nikahkan adiknya besok. Paham Ibu? Kenapa? Di luar nikah, meninggal bapaknya, ada adiknya nanti dinikahkannya pula tidak sah. Maka harus jujur orang tua kepada anaknya supaya bersih dia. Justru dengan bersih ini masa lalu itu biarkan masa lalu. Kedepannya taubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kadang kita tidak nyangka Bu. Saya sampai kaget juga karena saya kenal selama ini. Awalnya berat kita kenal, ya tokoh ya, bukan tokoh sembarangan, tokoh agama. Siapa orangnya Ustaz? Nah, tidak mungkin lah. Ini contoh apa namanya pengalaman. Tapi kan harus jujur. Mungkin malam-malamnya nggak tahan juga. Jam 11 ini teleponnya saya. Ini kejadian yang lain. Jam 11 malam. Besok mau nikah anaknya. Jam 11 dia nelfon saya. Pak Kuah ya, begini kaget kita kan? Siapa walinya? Saya walinya. Karena saya wali hakim. Wali hakim di mana? Di wilayah kerja saya. Berarti kalau di sini wali hakimnya KUA Payung Sekaki. Karena tauliah kami itu oleh negara. Ada punya. Ini Irwan Zalfani ditauliahkan oleh negara. Ada tauliahnya. Berhak menjadi wali hakim. Berarti seluruh yang saya nikahkan itu kami manggil datuk anaknya ke saya tuh. Saya walinya. Begitulah kira-kira ya. Maka disebut di sini wa yaqulu fi zina, fikih ini. Ketika anak itu anak zina, doanya apa? Allahumma ja'alhu furatan li ummihi, bagi ibu. Kalau ada yang seperti itu tidak ada masalah. Yang penting taubat kepada Allah, jujur kepada anak, insya Allah aman. Ya orang masa lalu orang kan tidak tahu kita Bu. Karena dia sekarang taubat mungkin dia lebih baik dari kita. Karena dia sudah taubat kepada Allah. Tidak bisa kita salahkan. Tidak bisa kita salahkan. Dia masa lalu banyak macam-macam kan. Yang namanya orang masa lalu, Umar bin Khattab saja pernah dalam sebuah kisah membunuh anak perempuannya. Tapi kan zaman jahiliyah, masih kafir, dia belum bertaubat kepada Allah. Makanya Umar tuh kadang-kadang nangis, kadang-kadang ketawa. Sahabat bertanya, "Hai Umar, kenapa engkau menangis?" "Saya menangis suatu ketika," ini panjang kisahnya, "pernah menguburkan anak hidup. Kan dosanya luar biasa. Kenapa engkau ketawa hai Umar? Ya lucu aja, saya nyembah roti, buat dari patung roti tadi, nyembah perut keroncongan, ambil kuping Tuhan dari makannya.
Itu yang dia ketawa, kan lucu itu. Nah, begitulah. Jadi rukun sholat yang keberapa tadi itu? Yang keenam, doa lil mayat, doa bagi mayat. Dan yang ketujuh adalah salam. Jadi doa 2 kali itu, takbir pertama, takbir yang kedua. Yang kedua, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha. Demikian saja. Ya, suara saya udah berat nih. Silakan Bu. Ya, pengalaman juga ya. Maksudnya pengalaman di masyarakat kan banyak. Yang nanya ke saya tuh bukan ibu saja. Pernah datang orang yang minta dibersihkan. Saya pun bingung. Minta dibersihkan apa? Kami dulu begini mau nikah ulang. Tidak perlu. Kenapa? Asal yang dia menikah dengan orang yang dia zina. Tidak ada suci. Syarat cuma satu Bu, dia menikah dengan orang yang menzinainya. Orang yang berzina nikah dengan orang yang bukan menzinai dia, nikahnya tidak sah. Mana tahu ada pula pahlawan kesiangan. Tahu ibu pahlawan kesiangan? Anaknya hamil, bapak ini orang kaya raya. Pas tanya anaknya hamil, rupanya menghamilinya lari. Dicarikanlah untuk menutupi, suruh yang lain nih, ini nikahnya tak sah, batal. Kepada siapa dia harus yang dinikahkan? Al-Quran mengatakan az-zani wa zaniyah, orang berzina harus menikah dengan orang yang menzinai dia. Itu maksudnya. Siapa yang menghamili dia wajib nikah dengan orang yang menghamilinya. Kalau dia nikah bukan dengan orang yang menghamilinya, maka nikah tadi tidak sah. Kecuali saat kalau sudah anak lahir, tunggu anak lahir. Tapi kalau dengan orang yang menzinai dia, nikahnya tak perlu diulang. Nikahnya sudah sah. Meskipun lahir anak pertama, kedua, ketiga itu sudah suci dia. Yang kedua sudah suci, yang ketiga sudah suci. Kenapa? Kok bisa sah Ustaz? Karena dia hitung belum hamil. Karena hamil itu tidak diakui oleh syariat. Tidak diakui oleh syariat. Kan bukan bapaknya. Meskipun secara biologis bapaknya, tapi secara syariat bukan maka boleh dia menikah. Maka kalau ada belum menikah dengan orang yang bukan menghamili dia, itu tidak sah nikahnya. Itu wajib diulang tuh, karena nikahnya tidak sah. Tapi kalau dengan orang yang menzinai dia nikah, tidak mesti diulang. Sama dengan orang Nasrani nikah, kemudian satu keluarga masuk Islam, mesti diulang tak? Ayo, diulang tak nikahnya? Tidak. Sah nikahnya. Kan satu keluarga besar contohnya, anaknya 5, suami, istri, bapak ibunya, anak-anaknya semua masuk Islam, mesti diulang tak nikahnya? Tidak Bu. Sah dia secara hukum Islam. Begitulah Islam itu. Tidak mesti nikah ulang dia, karena anak ini dianggap suci. Tambah bingung ibu-ibu. Mengangu aja nampak. Ini kalau masalah munakahat ini menarik kajinya Bu ya. Belum sampai kita sangat sana lagi. Nanti sampai itu bab nikah. Ya, bab tolak, bab cerai, apalagi masuk bab cerai nanti kan udahlah. Bab talak, bab li'an. Masalah hubungan suami istri. Paham Bu ya? Jadi kalau ada kasus nanti orang menikah, dia dulu berzina, tidak perlu diulang. Apa syaratnya tadi? Dengan syarat yang menikahi orang yang menzinainya. Tapi kalau orang lain mesti diulang lagi, karena nikah tidak sah. Ya banyak. Ke kantor saya ada 4-5 kali yang datang itu, minta dinikahkan lagi. Saya bilang, kan kemarin udah nikah di rumah, udah lahir yang kemarin Pak Kuat. Udah nikah dia 4 bulan yang kemarin.
Kan kau udah nikah 4 bulan yang kemarin. Berarti udah hampir berapa bulan tuh? 5 bulan yang kemarin dia sudah nikah. Berarti udah berapa bulan hamilnya tuh? 4 bulan kan. Habis lahir datang lagi. Mau daftar baru nikah. Nggak ulang lagi Pak, gua nikahnya gitu. Kan baru kemarin. Nggak mesti diulang. Tapi kalau bersikeras juga dia, ya udah nikah aja. Nggak apa-apa. Tajdidun nikah namanya tuh. Memperbaharui nikah lagi. Boleh saja, nggak masalah. Tapi kan nggak ada manfaatnya karena nikah itu udah sah. Ayo silakan. Iya, kecuali di luar sholat. Kalau di sini, kalau kitab ini, kalau laki-laki Allah maghfir lahu, kalau perempuan Allah maghfir laha. Kecuali nggak tahu jenis laki-laki atau perempuan, Allah maghfir lahu. Tapi itu bacaan seperti itu pun perempuan kita membaca lahu nggak batal, sah sholatnya, sah doanya, nggak ada masalah. Cuman kalau memang sama lah, ada orang sholat jenazah, kita tiba-tiba datang ikut, kita tahu kita apa jenis kelaminnya. Kita ingin cari pahala kirat, kan 1 kirat itu sebesar gunung Uhud pahalanya menyolati orang. Tabayang ibu ada jenazah sholat di sini, datang ikut sholat, pulang itu ibu mikul emas 1 kirat. So kalau mungkin Uhud emas, kita bayang pahala yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan jenazah. Cuman karena nak tunai, makanya kita jarang. Coba bukan sebesar Uhud aja. Siapa yang sholat jenazah, mau orang kaya, dapat dia 1 emas 1 orang. Ramai dah tuh. Merobot itu sholat aja. Habis sholat, dapat 1 emas, 1 emas, 1 emas. Padahal hadis Nabi 1 kirat. Ikut kita ke kuburan mengantar dapat 2 kirat. Mal kirat berapa 1 kirat ya Rasulullah, kata sahabat? Sebesar bukit Allah. Berbesar mas itu. Makanya kalau ada kadang-kadang kita tidak tahu menahu karena kita ingin mengharapkan pahala yang banyak, kita ikut pula berhenti kan? Ikut kita sholat jenazah. Bahasa kalau nggak tahu kita cukup Allah maghfir lahu warhamhu. Mau laki-laki mau perempuan sah sholatnya, tidak ada masalah. Tapi kalau jelas yang di depan itu perempuan, maka tahu di perempuan itu apa? Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu an. Itu lahum, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu mereka nanti kalau ramai. Maka salat gaib biasanya itu karena ramai begitu. Paham Bu? Masih ada lagi? Gak boleh ngapain? Perempuan gak boleh ngantar ke jenazah ke pusara. Ada yang larang itu. Yang gak boleh itu kan ihtilat, bercampur laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan nanti ikut ke kuburan itu mudaratnya kadang-kadang lebih banyak daripada manfaatnya karena sudah bercampur-campur. Itu saja sebetulnya. Ya. Tapi kalau keluarga tidak mungkin kan. Bapak ibu diantarlah jenazahnya. Begitu. Pak, Ibu, udah jam 5.10, udah lama ngaji kita nih. Udah ada yang capek-capek pinggang nampaknya nih. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Kalau ada keluarga yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Ada yang kesusahan, dilampangkan oleh Allah. Apapun persoalan kita, diberikan solusi. Jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan salihah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, demikian kajian kita pada hari ini. Mohon maaf bunda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum